Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, ashabal madaris, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya yang berbahagia. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun. Rasulullah dan seluruh keluarga Bani Hashim, kecuali Abu Lahab, karena Abu Lahab Bani Hashim padahal, dibayekot, putus hubungan, tidak boleh jual beli. Jadi Bani Hashim tuku beras buat nangsal, tuku makanan nggak bisa, dibayekot di jurang embargo, ya, di jurang Syi'ab Bani Amir. Di mana? Syi'ab Bani Amir. Ya sekarang udah jadi kota, dulu sih jurang. 3 tahun Rasulullah mengatakan bahwa tahun-tahun itu amul huzn, tahunnya sangat sedih. Tahun pertama, istri yang tercinta yang selama ini membela, mendampingi dengan setia, Siti Khadijatul Kubra, wafat di tengah-tengah embargo itu. Tidak lama pamannya, walaupun enggak Islam, tapi selalu melindungi Rasulullah, namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, wafat. Luar biasa sengsara Rasulullah. Tapi masih ada orang Quraisy, kalau malam Abu Jahal dan lain-lain sudah tidur, mensuplai makanan, kirim gandum, kirim makanan malam-malam. Makanya di Mekah dulu ada namanya Suqul Lail, pasar malam. Bukan pasar malam hura-hura, bukan. Pasar malam artinya ketika waktu malam orang kasihan pada Bani Hashim di jurang tersebut, disuplai makanan, bahan makan. Tapi sekarang udah dibongkar. Tahun jenengan umroh saniki bisa dilatar masjid. Diminta Suqul masih wonten. Nah, setelah 3 tahun di embargo, Rasulullah lepas dari embargo, putus asa. Tidak ada harapan dakwah di Mekah. Tidak ada harapan orang Mekah bisa beriman datang Rasulullah. Maka beliau mencoba dakwah datang kota Taif, 84 km selatan Mekah, kidul Mekah. Berangkat Rasulullah ditemani satu orang namanya Zaid bin Harithah. Budak ini, budak kulit hitam lah, orang hitam. Di Taif sebulan dakwah, sebulan tiap hari dakwah. Tidak ada satupun orang Taif yang masuk Islam. Tidak ada satupun yang beriman.
sebulan. Bahkan Rasulullah diusir, dicaci maki oleh pemuda-pemuda penduduk Taif. Bukan hanya diusir caci maki, dilempari batu. Sampai Rasulullah kaki-kakinya berdarah-darah. Sandalnya Rasulullah sampai penuh dengan darah. Sahabat Zaid itu sama aja, sudah juga berdarah-darah. Rasulullah pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan dan rasa putus asa, diabadikan dalam Al-Barzanji. Mulanya kiai kudu apal Barzanji. Kalau ada kiai mau coba Barzanji masih maca aja diamplopin. Kon balik numpak ojek aja daterna wis. Apa bedanya kiai karo SAG? SAG udah ngerti? Sarjana alam, mimbar masjid ojo duwei buku khutbah. Rois syuriah kudu hafal. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, manaqib Syahadatul Qadir Jalani, Barzanji, debat, tahlil, kudu hafal-hafalan. Anggaran Rois syuriah ora hafal khutbah aja nunggu maning. Tuman temen. Wa amma taifad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi syufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'lah. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره. Wa amma taifad'u Thaqifan, Rasulullah menuju kota Taif mengajak suku Bani Thaqif. Kalau Mekah suku Quraisy, kalau Taif nama suku Bani Thaqif At-Thaqafi. At-Thaqafi sing Taif pasti. Sebulan tidak satu pun ada yang mendengar, menghiraukan. Tidak satu pun ada yang menerima baik. Bahkan diusir, dicaci maki. Muhammad Majnun, Muhammad tukang ngigau, tukang apa? Tukang ngantur ya, ngomong ngantur apa? Jadi ngigau, blendur. Bahkan waramauhu bil hijarati, dilempari dengan batu. Mereka melempari dengan batu hatta hudibat bid dima'i na'lah, sampai sandal dua penuh dengan darah. Rasulullah pulang dengan sedih, istirahat bersandar di kebun korma. Kebun korma yang punya namanya Atabah namanya. Atabah lihat ada orang rupanya berdarah-darah, rupanya capek, menyuruh pembantunya namanya Adas, senjaga kebun. Cuma ada sana dikasih anggur sepiring sana, kasihan tuh ada orang dua itu, kasih anggur. Rasulullah makan anggur, bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget, ma sami'tu hadhil kalimata min famil Arab, saya tidak mendengar bismillah dari cangkem orang Arab, dari orang Arab. Ini baru dengar saya. Anda siapa? Kata Rasulullah. Saya Adas. Saya bukan orang Arab, saya orang Mosul, Irak. Datang ke sini jadi budak
bukan karena saya melarat, kata Adas, tapi saya ingin jumpa dengan Faraklitus, Nabi penyelamat. Katanya, kata kitab suci saya, sudah lahir dan di sekitar sini katanya. Nabi jawab, ana dzalikal Faraklitus, saya orangnya, yang kamu cari saya orangnya. Lajeng Adas masuk Islam, mencium Rasulullah, masuk Islam. Dia Nabi Muhammad gagal, tidak berhasil dakwah nang Taif, dapat pengikut satu orang tapi punya kualitas, berkualitas, bukan orang gembel, bukan, berkualitas. Namanya siapa? Adas. Dia ngeling langsung. Nabi berdoa. Di situ Nabi berdoa. Yang takwari hitungannya bayar piro ini? Sama nang dukun yang bayar ya? Ya. Jauh jampi nang dukun bayar kan? Kita gue hitungannya kan Nabi waktu neng istirahat nang kebun korma. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwwin mallaktu amri illam yakun bighadabun 'alayya fala ubali غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات واصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Baik. Boten. Ya Allah, saya hanya kepada Engkau mengadu tentang kelemahanku dan tentang keterbatasanku. Masyarakat manusia menghina saya. Akan kau kemanakan aku ini? Akan kau lempar kepada musuh yang akan membunuhku? Atau kau biarkan orang mengusirku? Asalkan engkau tidak marah kepadaku, saya tidak akan mundur. Jangan konten. Silakan manusia menghina, silakan dilempari batu, asal bukan engkau ya Allah yang marah kepadaku, tidak mengganggu perjuangan saya. Ngoten boten panjenengan? Ngoten boten. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku, gak saya reken apa yang terjadi. Manusia menghina saya, orang Taif melempari batu saya, gak saya gubris. Asal engkau tidak marah kepada. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Engkau lah Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang dilemahkan, yang dikalahkan. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu agar engkau tidak marah kepadaku. Ayyan zilabi ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk, dan kemarahanmu, bendumu jangan menimpa saya. Wala haula wala quwata illa billah. Walhasil Rasulullah berdoa agar tetap mendapat ridho dari Allah. Soal dilempari batu, diusir, masalah kecil itu. Ngoten nggih masalah? Jenengan masalah besar, jenengan masalah besar kagak. Pulang dari Taif minta perlindungan pada seorang musyrik, orang masih musyrik, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya Muhammad mau masuk ke Mekah, 1 bulan saya meninggalkan Mekah, minta suaka, minta keamanan. Oke, masuk Muhammad, saya lindungi, gak ada yang mengganggu, sudah masuk. Ini artinya apa? Artinya kalau darurat, wong Islam boleh minta tolong perlindungan kepada non muslim. Ini adanya. Kalau lagi darurat, jenengan lagi kepepet, minta bantuan kepada non muslim, kayak betul. Oke, Nabi Muhammad minta bantuan kepada Mut'im bin Adi, masuk musyrik wongnya, belum masuk Islam belum. Ya nanti masuk Islam nantinya.
masuk kota Mekah dengan aman, baru istirahat sebentar, barangkali baru meletakkan kantong plastik lah. Datang malaikat Jibril mengajak Isra Mi'raj. Assalamualaikum ya Muhammad wassalam, ikut saya yuk. Kemana? Ayo ikut saya jalan-jalan. Jadi Jibril menghibur Nabi Muhammad, ikut jalan. Kemana? Ayo ikut saya saja. Kapan? Sekarang. Si tajus disik, orang usah. Saya pakaian orang usah. Rasulullah, jangan ceritanya tahu semua lah ya. Naik buruk sampai ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, ditunggulah arwahnya para anbiya, para mursalin, didapuk menjadi imam sholat. Setelah ngimami para anbiya, Rasulullah naik ke atas sampai ke Qaba Qausaini au adna. Malaikat Jibril nganter sampai ke langit 7. Seterusnya nggak berani. Jaringan dewekan nggak tanggung jawab, jemput-jemput tapi nggak nganter sampai tempat. Karena saya kalau naik ke atas, kata Jibril, saya bisa kebakar dengan subuhati jalalillah, dengan kebesaran Allah, saya bisa kebakar, mampus saya. Jangan piambak mohon, ente sendiri aja Muhammad, jemput-jemput nggak tanggung jawab. Akhirnya Nabi Muhammad sendirian sampai antara beliau dan Allah tinggal qaba qausaini au adna, 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minadh dhalami wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqus sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Ayo, apal boten? Angger ora apal burda aja dari roh Suriah. Kenapa? Karena berjanji deba burda punya kita, punya roh NU. Kalau bukan kiai kita yang ngapalakan, Muhammadiyah suruh ngapal. Ayo dipikir. Kalau bukan kita yang menghafalkan, apa HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal? Paham betul? Apa Aisyah suruh ngapal? Muslimat dong harus hafal. Dan fatayat. Bedanya muslimat kalau fatayat nopo? Kata Pak Hashim Muzadi, ini. Kalau fatayat bau parfum, kalau muslimat bau remason. Kata Kiai Hashim Muzadi, bukan kata saya. Saraita min haramin lailan ila harami. Kanjeng Nabi berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang juga sama-sama Masjidil Haram Al-Aqsa. Kama sal badru fi dajin adh-dhalam, seperti bulan berjalan di tengah-tengah awan, tengah-tengah mendung. Wa bitatarqa ila annal innil tamanzilatan min qabi qausain. Nabi Muhammad terus naik ke atas, selangkah demi selangkah demi selangkah, wis ngewarti Nabi wis diceritain singkat nih, selangkah thumma dana fatadal la fakana qaba qausaini au adna, sedikit demi sedikit mendekat sampailah antara beliau dan Allah tinggal 2 jengkal lagi atau kurang dari jengkal. Urus sembayangaken wis ngoten mau Soro saura sembayangaken wis. Di sana Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Allah yang salam, Assalamu alayka ya Muhammad
Assalamu alayka ya Toha, assalamu alayka ya Yasin. Muhammad, kamu menjadi kekasihku, dan saya akan wajibkan kepada kamu dan umatmu sholat 50 waktu. Ya, ceritanya panjang lah. Walhasil ini diabadikan dalam burdah dan dalam sejarah dan dalam tarhimnya Syekh Muhammad Al-Qusairi. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamuniyam. Lalu begantan selanyong enak. Sekian umur kula wis 70. Wis 70 kula umur. Putu 10. Putu paling tua S2 ning Australia, Melbourne. Dikira kula mesin nom apa? Wis tua kula. Wahai orang yang diisrakan oleh Allah yang Maha Muhaimin, engkau telah mendapatkan sesuatu kemuliaan di tengah-tengah manusia sedang tidur. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau datang ke Masjid Aqsa, maju menjadi imam. Makmumnya semua arwahul anbiya wal mursal wal malaikah. Faqaddamatka jami'ul anbiya'i biha warusli taqdima makhdumin ala khadami. Monggo jenengan imami, monggo jenengan. Jadi rasul-rasul, para nabi kayak khodam, kayak apa? Kayak pembantu menyelenggarakan apa, mempersilahkan majikannya. Monggo, ayo ente jadi imam. Taqdima makhdumin ala khadami. Para nabi, para rasul kayak jadi pembantu, mempersilahkan majikannya ngimami. Terus Nabi Muhammad naik ke atas, mendapatkan makom yang tinggi, qaba qausain adna, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bitta tarqaila anil tamanzilatan min qabi qausi lam tudrak walam turami. Makom itu, makomnya Kanjeng Nabi waktu Mi'raj, tidak satupun orang bisa sampai ke situ. Lam tudrak walam turam. Malaikat pun nggak bisa. Jibril malaikat takut. Lam tudrak walam turami. Nggak ada yang bisa sampai ke sana. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Terus wa sami'tan nida alaika salam. Engkau sampai di muntaha, di sana mendengar salam dari Allah. Salam dari, jadi salam Gusti Allah. Duduk Kanjeng Nabi, duduk. Assalamu alayka ya habibi ya Mustafa ya Muhammad ya Toha ya Yasin. Itu sebuah kehormatan bagi Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh para nabi-nabi yang lain. Begitu pula umat yang sebaik-baiknya umat. Masya Allah, padahal gembrot, lemu, ireng. Apa maning? Pendek, gembrot, ireng, apa maning? Pesek lu ngomongin. Tapi sebaik-baiknya umat, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikuti akramir rusul, karena kita menjadi umat yang akramur rusul, semulia-mulia rasul Allah, utusan Allah, maka kita kunna akramal umam. Kita menjadi umat yang paling akram. Padahal ya Allah. Nah,
turun dari Mi'raj dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Kita semua harus menjaga fardu kewajiban sholat 5 waktu. Tidaklah itu bulan Rajab, bulan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, orang-orang pada haji datang dari Yathrib, Madinah, sebelum dari Madinah namanya, datang orang haji 12 orang. Masuk kota Mekah, ada berita santer. Beritanya ada orang gila namanya Muhammad, anak pemuda masih agak muda 40 tahun. Nah, orang gila suka ngigau, suka apa ngelantur, suka lintur, suka ngomong gak karu-karuan, Quran maksudnya. Ada orang gila. Wong rolas sing Madinah sing Yathrib penasaran. Wong rolas goleti endi sih jare ana wong edan jenenge Muhammad pengen weruh. Oh, beritanya santer. Ketemu Rasulullah lagi sholat di sebelah, kalau dari Mekah sebelah kiri. Sebelah kirinya Jumroh Aqobah. Sama saiki masih wonten musholane, masih wonten kuningan. Saya kuning blesak lah. Iya, gak diopeni kalau pemerintah Saudi gak diopeni sejarah itu. Kanjeng Nabi lagi sholat, ditunggu. Selesai sholat, nama anda siapa? Muhammad. Anda Rasulullah, saya utusan Allah. Ringkas cerita, kata pemimpinnya ngomong, wallahi laisa bimajnun. Wa innahu larajulun yata'awwadu alaina bil yahud. Iki wong dudu wong edan. Ini orang yang selalu menjadi kadiran orang Yahudi nang Madinah. Madinah wonten tiyang Yahudi, maka ta ora ana. Ning Madinah ada orang Yahudi, ning maka ta ora ana. Ini orang yang selalu ditunggu-tunggu Yahudi, yang nanti akan mengalahkan kita. Yahudi ini anggar tukar karo wong Arab ning Madinah. Kan Yahudi niku tengah Madinah niku wong Yahudi telung suku, wong Arab rong suku. Wong Yahudi Bani Qunaiqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Wong Arab mung Bani Khazran, Bani Aus. Anggar tukaran antara Yahudi karo wong Arab teng Madinah. Awas, bentar lagi ada nabi besar. Akan saya kalahkan kamu, akan saya usir kamu dari kota Yathrib. Yahudi selalu ngomong datang orang Arab seperti itu. Nah, gue kadiran. Lah ini orangnya ini, kata orang Arab, wong rolas muka. Ini orangnya ini yang selalu dikadirakan gue ngusir kita-kitaan. Jangan keduluan orang Yahudi. Ayo kita masuk ikut. Jadi malam itu juga masuk Islam 12 orang dari suku Aus dan Khazraj. Tahun depannya lagi, ringkas cerita ini. Kalau nggak ringkas 13 jilid cerita ini. Masya Allah. Bukan khulasanya Nurul Yakin, bukan. Ayo gue tanya, ayo cerita ini khulasatu Nurul Yakin anda beli. Sing buku tarik terjemahan anda beli. Khulasatu Nurul Yakin pelajar sanawiyah. Ya masana. Apa yang macam ini Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnu Athir 13 jilid. Tarikh Imam Muluk 10 jilid di Tobari. Tahun ke depannya orang Yathrib 70 loro. Malah ana wadone loro. Langsung jumpa Rasulullah, langsung ngajak pindah saja ayo ke Yathrib. Saya jamin, saya ansaruka. Nahnu ansaruka. Kami akan menjadi penolong kamu. Di sini ada pengudaan penolong, asal penolong. Sing nulung mboten asal, sing nulung panjenengan mboten. Nahnu ansaruka. Jangan khawatir. Nu'ayyiduka wa nu'ayyuka. Saya akan jaga kamu, akan melihat, akan mengawal kamu. Ayo pindah ke kota Yathrib. Nabi izin pada pamannya Sayyidina Abbas. Abbas mengizinkan. Abbas pun tanya pada orang-orang yang 70 itu, betul kamu akan menjaga dia? Betul, siap.
akan mengawal keselamatan dia, siap berkorban. Maka Nabi Muhammad memutuskan umat Islam semuanya pindah ke kota Yathrib. Maka namanya muhajirin. Paham boten? Ela mendongeng terus dakwah, kalau mendongeng terus dakwah. Hasil Kanjeng pindah datang kota Yathrib. Kota Yathrib dipindah arane Madinah. Gigatiarnya Madinah. Apa Madinahku? Kota Yathrib. Apa sebenarnya Yathrib? Karena sing bangun kota kunku ada Syekh Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh arane Yathrib. Maka kotanya namanya Yathrib. Nabi Muhammad datang membangun sebuah negara. Negara tersebut tidak pernah dinamakan negara Islam, enggak. Tidak pernah dinamakan negara Arab, enggak. Negara Madinah. Negara apa? Kenapa? Kenapa Kanjeng Nabi enggak menamakan negara Islam? Karena tidak penting nama, tidak penting legal formal perang, yang penting kualitasnya. Yang penting negara Islam tapi isinya wong melarat-melarat, wong nakal-nakal, ayo bangga betul. Tapi bukan negara Islam, misalnya Pancasila lah, tapi wongnya berkualitas, sugih kabeh, pinter kabeh. Dudu dong aja dulu. Siap menjawab, siap belum? Ayo, siap enggak? Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, majemuk, plural. Ada orang Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada orang Islam pribumi asli, namanya Ansor. Ada non muslim Yahudi, waukah 3 suku. Maka Nabi memutuskan bahwa kita akan hidup bersama dengan landasan konstitusi, kesamaan visi dan misi. Paham mulai? Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini keputusan Muhammad. Orang Islam dari Quraisy, orang Islam dari Yathrib pribumi, dan Yahudi, asalkan satu perjuangan, satu cita-cita, satu visi misi, sesungguhnya semuanya adalah satu umat, satu bangsa. Jadi Nabi Muhammad membangun negara yang isinya masyarakatnya, rakyatnya beragam. Ada Arab, ada non-Arab, ada Muslim, ada non-Muslimnya, ada pendatang, ada berdasarkan kesamaan cita-cita. Tabi'ahum, lahiqa bihim, jahada ma'hum, bareng-bareng berjuang, bareng-bareng solid lah, bersatu. Tidak pernah Nabi mengatakan negara Islam, enggak. Tidak pernah mengatakan negara Arab, enggak. Semua di mata hukum sama, hak dan kewajiban sama. Nah, dibuktikan. Suatu hari ada sahabat tukaran karo Yahudi yang pasar. Lama-lama sahabatnya nempeleng, nggak sabar rupanya, nggak niat membunuh, nggak. Tangannya rupanya apa? Jadong. Tempel mati. Yahudi mati. Orang niat membunuh orang mati. Rasulullah statement dengan keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non muslim, membunuh siapa? Non muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Urusannya karo aku kok bakal. Barang siapa berhadapan dengan saya gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Coba, membunuh
non muslim boten nangsal Pak. Jenengan tiba-tiba bunuh Kristen boten kenging. Atau Cina lewat Kristen dirampok gitu. Atau diperkosa gitu. Nah, Cina lewat kayak ayu gitu. Gawe juta kayak duitnya dijukut atau diperkosa no. Kenging. Dipateni kenging. Dibakar tokoe kenging. Boten nangsal. Paham boten? Baik, terhadap non muslim Nabi Muhammad berlaku sangat adil. Bon. Suatu ketika, anaman contoh lagi supaya contoh bahwa Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang sama. Ana malingnya wadon. Ketangkap datang apa? Satpol PP ya? Komandan Babinsa dulu. Sabara. Lapor namanya Usama bin Zaid, anaknya Zaid yang baturi Kanjeng Nabi Thaif kah? Ya, anaknya jadi komandan Satpol PP Madinah. Lapor Rasulullah, ada maling. Sudah saya tangkap. Ternyata malingnya anaknya sahabat gede, Utsman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, nggak usah dihukum ya. Anaknya orang gede. Nabi jawab, wallahi law saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Wallahi ya Usama, kalau maling yang kamu tangkap itu ternyata anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Coba, anak beli pejabat sengkirin ngomong kayak gitu. Ya Allah. Itulah bagaimana Kanjeng Nabi membuktikan bahwa perlakuan terhadap penduduk kota Madinah, muslim non muslim, Arab non Arab, pendatang atau pribumi diberlakukan sama. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena beda partai, jangan karena beda pilihan presiden, jangan karena beda pendukung apa orang waktu jadi lurah, orang dukung sangka. Jangan karena itu kemudian tidak adil. Jangan. Kalau kamu sudah menang, lakukan keadilan semua, baik yang dukung atau yang tidak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena tidak milih saya, maka saya berlakukan awas kalau nggak milih saya. Jangan. Sudah menang, semua diberlakukan dengan adil. Jadi sama pendukung lurah dolim kepada semua orang dukung. Ayo, bilangin sama yo, pendukung Pak Prabowo nglarani semua orang dukung. Ayo siapin bilangnya ayo. Itu namanya keadilan. Pun manusia menjadi makhluk yang paling terhormat. Jadi apa? Padahal seluruh manusia dari Adam sampai sekarang sampai yaumul qiyamah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia menerima janji, amanah, kepercayaan dari Allah. Lainnya menolak, manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, gak mau langit, kepada bumi gak mau, kepada gunung gak mau. Kenapa? Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Berat. Langit, gunung, bumi gak mau. Manusia itu menerima wahamal insan. Padahal manusia itu punya potensi, punya bakat apa? Zoluman, kurang ajar pol. Lamun dolim kurang ajar dolum, kurang ajar pol. Jahulan bodoh pol.
jahil bodoh, jahul bodoh mentok, bodoh mentok lah. Nah, potensinya amanah apakah itu? Dengarkan. Ada dua amanah. Ada satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah, amanah langsung dari Allah, dari langit suci, muqaddas suci, gak boleh diotak-atik. Nabi Muhammad pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Malaikat pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Apa itu? Akidah dan syariah. Apa? Ayo, ini dari Allah, langsung dari Allah, gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Rukun iman napira, rukun iman napira, rukun Islam napira. Itu amal dari Allah. Ayo dipegang teguh dan disebarkan, didakwahkan. Segi kula bade takon wis. Gusti Allah ana beli. Jare sapa? Lah, itu bener. Gusti Allah ana jari nyong. Kata saya, jangan bilang kata kiai, kata ustad. Akidah, yakinan Pak, yakin jurati. Ayo, Allah ana beli. Jari siapa? Lah jari nyong. Lawan bocah cilik jari ustad, cilik. Hampir syarat mati masih jare. Syarat mati masih jare. Ya Allah. Tidak boleh jare kalau akidah. Namanya keyakinan jurati dewa kok. Nabi Muhammad benar-benar nabi apa bohongan? Kata siapa? Al-Quran berwahyu apa bukan? Kata siapa? Ana malaikat percaya mboten? Kata siapa? Ada hidup di akhirat nanti, surga neraka, percaya? Saya bisa mati masih ada kehidupan lagi, surga neraka, percaya? Kata siapa? Takdir Allah baik buruk, sugih melarat, pinter bodoh, dari pejabat, dari rakyat, semua kehendak Allah, semua kehendak. Percaya enggak? Jari sama? Jari nyong, jari saya aja, jari kiai, jari ustaz aja. Ustaz mati sampean. Lam bocah cilik, jari ustaz. Saya bener mati masih jari masih. Berarti di rumah anjing keyakinan dong. Paham boten? Kata Imam Asy'ari, kata siapa? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kitanya ada apa diadakan? Kitanya ada apa diadakan? Oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham murahnya? Kita sebenarnya tidak ada. Kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada, sudah ada. Sedurung lapal ada, usahana wis. Paham betul. Nah, buktikan. Domir kata ganti pronoun ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silahkan dipakai, Aku Said, aku Toto, aku Sukardi, aku Maryam, aku Dian, aku Tuti. Monggo dipakai, monggo. Tapi monggo bakal mati kabeh. Mati kabeh betul? Tinggal aku satu yang tidak mati. Masih ada aku yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Aku siapa? Dudu aku Hasan, dudu aku Bakar, dudu aku Khalid, dudu aku Toto, dudu aku siapa?
Artinya la ilaha illallah itu artinya la ilaha illa ana, artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Ana Allah. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Toto, aku Sukarjo, aku Solikin, aku Maryam, aku Diam, Sarono kabeh. Tinggal aku Allah. Paham boten? Yang kedua, anta. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Solikin, engkau Maryam, engkau Tuti. Monggo. Mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Anta. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau tidak ada, tinggal engkau satu, ya engkau Allah. Paham betul? Ini domblong baik. Ini untuk memantapkan akidah. Begitu pula dia huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tuti, dia Dian, dia Dewi. Mati kabeh bakale. Kecuali dia yang satu gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi enggak bolak-balik. Tidak Tuhan, tidak yang ada, tidak ada dia Tuhan. Jadi meningkat, bukan bolak-balik, bukan. Tidak ada aku kecuali aku Allah. Tidak ada engkau kecuali engkau Allah. Tidak ada dia kecuali dia Allah. Jadi kita menggunakan aku, engkau, dia, kita menggunakan itu kan sementara. Oleh nyilih. Aku ngomong aku Said, ya. Engkau Bakar, dia Abdullah. Nyilih sementara. Hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia siapa? Maunya nyilih pirang tahun. Jawabnya adul di Jakarta orang jawab. Panjenengan pinjem dari Allah itu menggunakan aku Aisyah, aku Maryam, pinjem itu. Kamu Tuti, kamu Dewi, pinjam. Dia itu Fatimah, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjemnya? Mau berapa tahun pinjamnya? Kira 80. Jadi orang-kurang. Sing bener jawab ya. Kalau langsung bener jawab ya. Sing bener jawab terserah sing meminjemin. Terserah sing siapa urus balik sing kene. Siapa urus balik sing harus orang ngomong aku. Udah agar ngomong masalah dunia aja keras-keras. Ke mobilnya siapa bagus? Mobilku aja keras-keras. Sugi beli sang ngomongku. Ke mau siapa bagus? Omahku aja keras-keras. Ngomongku itulah aja keras-keras. Siapa orang kosore serang ngomongku. Ke jabatan siapa ya? Kursi kelurahan atau bupati atau presiden. Itu kursiku. Ojo banter-banter ngomongku. Sepauruh engkau bengi sore iso ngomong. Tinggal innalillah. Balik sing kene. Engkau bengi. Ini pada udah mati apa ya? Mangga monggo akidah kita diperkuat. Jadi sesungguhnya aku, engkau, dia siapa? Kita ini pinjam, pegang itu akidah tauhid yang paling mendalam. Syariat
Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang kewajiban, donga haji duwe duit, ya mangga dilakoni. Nggih. Oh. Itu amanah pertama tadi. Amanah kedua kan? Amanah yang kedua namanya ada 2 namanya. Thaqafah dan hadarah. Apa? Ini bukan dari Allah langsung enggak? Ya dari Allah, semua dari Allah, saya tahu enggak langsung. Bahkan bisa berubah, harus berubah malah. Siapapun dituntut untuk menambah. Kalau tadi nggak boleh tambahin, kalau tadi akidah syariah dari Allah. Kalau yang thaqafah hadarah harus ditambah. Melakukan inovasi, kreativitas, kecerdasan harus dipakai. Thaqafah itu pendidikan. Jadi kita umat Islam, kita manusia diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun masyarakat yang cerdas. Apa? Dalil rukabe dalil usah talabul ilmi rukabe apa kabe ya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo siapa yang bodoh, ayo. Ayo siapa yang bodoh ki? Dosa bodoh itu. Paham betul? Karena pinter faridatun kan, wajib kan? Jadi pinter. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampang aneh-aneh terjemahlah. Orang yang bisa mencapai kebenaran, waliya'lamal ladzina anul haq, kebenaran hak, orang yang berilmu, bener caranya bangun jalan, bangun bendungan, bangun airport, bangun apa meneh, bangun jembatan. Orang yang ngerti ilmunya bangun jembatan, insinyur sipil, teknik sipil, sing ngerti cara menambahi wong sakit ya, dokter, sing ngerti caranya mengolah uang ya, ahli ekonomi, ahli perbankan, bank, sing ngerti agama ya para. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan kecampur hal-hal yang kamu gak ngerti. Insinyur aja khutbah. Paham boten? Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basra fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada tanggung jawab kita ini. Kita yang bertanggung jawab ngomong kita, pendengaran kita, langkah kita. Ente dokter, ente insinyur, sana bidangnya kamu bangun. Dokter bidangnya karena bersahur sakit. Nah kalau khutbah, fatwa, agama, sama kun yai. Awas ada insinyur khutbah. Anggota dokter Andes fatwa salah kabeh bakal. Contohnya fatwa salah. Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, sesat. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Ya Allah. Salah mas, jenengan salah mas. Maulid Nabi itu bukan bid'ah. Waktu zaman Kanjeng Nabi masih urip, banyak para sahabat yang muji-muji Rasulullah. Lah isinya barzajur pujian sih. Paham boten? Mungkin langkah berkate, nang zaman sahabat langkah berkate. Tapi muji Kanjeng Nabi sing zaman sahabat. Anu muji Kanjeng Nabi namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, siapa? Arane angel biasa toto biasanya. Datang ke masjid waktu subuh, Kanjeng Nabi dipuji. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bibatti makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu
indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Engkau sungguh orang hebat, orang sukses ya Rasulullah. Engkau pemimpin besar, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman dan kesalahan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani dan berhati mulia ikhlas. Rasulullah dipuji, jawab belum jawab. Fatabassama Rasulullah tersenyum. Gak bilang jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak tahu masih sejarah, dia enggak pernah masih sejarah yang ngomong bid'ah itu. Malah Kanjeng Nabi tersenyum dan memberikan hadiah selimut sing lagi dinggo, lagi kemulan selimut bareng imami sholat dan sholat subuh. Selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Nih Kaab, kenang-kenang dari saya. Sing ora percaya, ayo ning Turki lunga karo kula nang Turki, masuk ke museum Topkapi di Istanbul, masih wonten, masih utuh burdahnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Sing percaya nek Turki karo aku, tiket telu dhewek. Ini fakta sejarah. Bukti sejarah. Kalau bukti sejarah tidak bisa dibantah. Fakta nyata. Paham betul? Percaya betul? Nah, setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah namanya qasidatul burdah. Apal betul burdah? Syekh Muhammad Al-Busiri, apa? Iku muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Syadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish muridnya Syekh Abu Madjan Syu'aib Al-Ghauth. Sakit sebulan, stroke. Si Al-Busiri ini gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Gak pernah? Jumpa gendruwo? Jumpa pocong? Gak pernah? Pocong gak pernah? Ketiban kalajengking? Ya Rasulullah, kula sakit 1 bulan ora iso tangi. Tapi kula punya nazar akan menggubah syair yang isinya niatnya memuji-muji engkau. Kula nyuwun izin. Ya silakan. Kata Rasul silakan. Seminggu ketemu maning, ngimpi maning. Sudah selesai Rasulullah. Kata Rasul, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masa jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya bisa jalan. Percaya mboten? Percaya mboten? Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazata dam'an jaro min muqlatim bidami. Ayo ngapal melu ya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta lidhik bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Tepat sekali tekan ngasar bakal. Artinya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya?
sampai air matamu bercampur darah. Apa karena engkau lagi kangen, mabok, tergila-gila pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang menangisi ingat suatu hari di desa Kadhimah panas, angin bertiup kencang? Apa karena engkau ingat pada suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kamu kurus kering, nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur. Pasti kamu lagi mabok cinta. Ayo jawab saja. Ngaku siapa yang lagi digendengi? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang saya lagi mabuk cinta, saya lagi kangen rindu tergila-gila pada seseorang sampai menjadi penyakit rasa rinduku. Siapa sih yang lagi kamu rindukan? Siapa? Aku jam. Yang lagi kamu cintai, kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladhi bisa gutok apa lagi gutok da'a ilallahi fal mustamsikuna bihab dan ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karam. Yang sedang kurindukan, kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alam Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Persahabatan, Kanjeng Nabi bisa nolong kita ketika lagi sulit. Persahabatan, sing percaya insya Allah mendapat syafaat, sing ora percaya pasti ora dapat, ora percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Aja takon surat apa ayat pira lho? Kula mboten apal. Yang penting pasin Quran anak. Ayo waca dia, kula tadi anak. Aja takon surat apa ya? Ayat pira ya? Golek tanah dewek. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kata Allah, wong sing kurang ajar, dosane akeh, kayak kula, contohnya kula lah. Datang kepadamu Muhammad, kemudian istighfar, dan kamu juga ikut memohonkan istighfar untuk orang itu, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lam pasti, lawajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Syaratnya Kanjeng Nabi melu ACC, panjenengan Madinah umroh, Madinah istighfar nang ngarepe Kanjeng Nabi, toli Kanjeng Nabi ne apa? Wastaghfar lahumur rasul. Rasul pun ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Syaratnya wastaghfar lahumur rasul, pasti diampuni dosanya. Anas ngomong ayat itu waktu Nabi masih hidup, masih urip, wong teka akeh dosane istighfar, Kanjeng Nabi ndongakaken diapura dosane. Kan wis mati, ora bisa nulungi, ora bisa. Jare sapa? Ayo, ayat perintah maca selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Gusti Allah karo para malaikat maca selawat karo Kanjeng Nabi. Wahai orang mukmin, ayo padha maca selawatan salam dateng Kanjeng Nabi. Iku perintah maca selawatku. Waktu Kanjeng Nabi masih urip bae tah sampai sekian panjenengan diperintah Al-Qur'an maca selawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Waktu Kanjeng masih urip bae tah sampai sekian. Ya udah sama saja. Kanjeng Nabi bisa memohon ampunan untuk orang yang ia senangi, yang ia kehendaki sampai sekarang. Ila yaumil Gusti Allah maca selawat nggo Kanjeng Nabi. Malaikat maca selawat nggo Kanjeng Nabi. Waktu urip bae tah sampai sekian. Sembarangan ngaji ora tahu, mesan ora tahu. Ulana insinyur, SH, dokter aja ngomong agama salah kabeh. Padahal kula takoni mesin mobil kula rusak, tulung dandani tambah rusak mau takoni nyong. Komputer rusak, teko nang ngira kula dandani tambah bodol malah. Iso ngudaro iso masang. Ngoten nggih? Percaya mboten Kanjeng Nabi mensyafaati kita semuanya? Sing percaya pasti dapat syafaat, sing ora percaya mahrumuna anha, pasti ora oleh syafaat. Pun itu amanah pertama, thaqafah pendidikan. Ayo kabeh mondok kabeh, sekolah kabeh, belajar kabeh. Jangan harus keliwat setualah anak putu kudu mondok kabeh. Mondokan yang pondok sing jelas, Kempek, Buntet, Babakan, terus Lirboyo, Tebuireng, Magelang, Tegarejo, sing jelas aja ning Az-Zaitun. Ning Cirebon ya anak As-Sunnah, Cirebon namanya As-Sunnah. Ning Karanganyar, ning Karangan Solo anak Bukhari Muslim. Anak Iskariman ajaku engkau oleh ilmu yang ora tapi jenggotnya dawa gak bisa cingkrang jidate pun monggo anak sampean pondok sing wis jelas berkualitas. Lirboyo monggo, Tambak Beras monggo, Tebuireng di Mangga, Kempek monggo. Pondok kula teng Jakarta yang mau As-Thaqafah. Pondok kula niku juara nomor 1 aliyahnya seluruh Jakarta. Pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab nomor 1, pencak silat nomor 1, matematik nomor 2 di seluruh aliyah Jakarta. Pondok kula As-Thaqafah. Oke, arep sampeyan kudu pinter kabeh. Pinter itu wajib, bodoh itu yang keras. Pinter itu bodoh. Harus paham. Nomor loro dik namanya thaqafah, pendidikan. Nomor 2 namanya hadharah, apa? Kemajuan, kesejahteraan. Manusia diberi amanah oleh Allah agar membangun kemajuan ekonomi di bumi ini. Ya Allah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini dengan seluruh kekayaannya, timah, nikel, batu bara, mangan, boksit, biji besi, tembaga, uranium, gas, minyak, emas, berlian, ala kabeh Indonesia ku. Kanggo siapa? Kanggo wong sing soleh dia panjenengan lah. Bar tak goleti 50 nama orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA, duitnya 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung di Bank Mega
Nomor 39 wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Haji Muhammad Bayu. Tegoleti langkah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek aja sampai sampean wafat meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang melarat. Artinya kayak artinya ayat aja nganti sampean mati anak saya melarat. Deprimen sampean kudu sugih pada mati anak cucu menikmati warisan urip sejahtera. Ayo. Jadi sugih wajib, melarat Jawa sugih melarat. Kalau ngomongnya bukan berarti mengendorkan ibadah, mboten. Jam telu tangi, ya kalau jam telu sama jam loro emang enggak lah. Inyong jam telu tangi sholat. Saya usah sholat maca istighfar ping 100, sallallahu Muhammad ping 1000, alif lam sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok ping sepisan, tekan subuh. Tolitus bayang subuh luru duit, tekan yang duhur sembayang mangan tol luru duit, tekan yang asar istirahat tol sembayang tol luru duit, maghrib sholat wes leren silaturahim tahlilan jamian sampai isya istirahat sampai jam 3 tangi maning. Bukan berarti saya ngomong ngejak juga tidak ibadah, enggak. Walhasil kita kudu sugih, bagaimana cara terserah. Sayyidina Utsman sama sugih, pernah sedekah gandum enggak dihitung berapa karung, tidak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut 700 onta. Bu pirang karung bu, karena sugih melarat apa bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kurungaran kun di Baghdad, Irak. Pulang 2 bulan yang lalu ziarah mereka 2 bulan yang lalu. Abu Hanifah, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aku ziarah mereka. Bon, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu ketika marani Mesir ziarah teng kuburan Imam Syafi'i. Saya usah tekanin kana melihat penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya Kairo, melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang, sampai saiki rusun rumah ono tulisan yang plang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu sugih ora loman boten telu-telune ora dosa mek telu-telu. Wah soleh dadi wong soleh ora, sugih ora, loman ora, telu dosane ku. Bon, Syekh Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani ke Mekah. Said Muhammad santri 700 waktu kula teng mriku putra Mbah Mun teng mriku kabeh mondoke. Santri 700 ditanggung makan, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket karena sugih. Di hotel, di toko kitab, percetakan kitab.
Kiai Wahab. Rasulullah muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 35 itu, tahun 35 ke Palembang ketemu karo Kiai asal Semarang namanya Kiai Kamil Soleh berdiri NU. Ning Banten Pandeglang Menes ketemu karo Kiai Abdurrahman berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid namanya berdiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang berdiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Hasan. Terus nang Lombok Kiai Faisal karo Kiai Hasun berdiri NU. Ki Wahab muter-muter Pak tahun 30 sampai tahun 35 tahun 36 tanpa proposal. Ayo nang kene NU men. Waktu zaman karena kaya, kan Ki Wahab kaya dan loman, kaya dan waktu Kanjeng Nabi Mi'raj deleng ana wong tangisin kuburan wong lanang gede dhuwur. Bareng dideleng mukanya, wajahnya langkah dagingnya kropos bolong gede dhuwur wong. Kanjeng Nabi kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu gede dhuwur kok mukanya bolong aurane dagingnya? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Mulane ayo NU mandiri, NU kudu mandiri. Bangun koin NU ayo lah, ada aja minta-minta mandiri. Ayo koperasi atau apalah perusahaan, monggo. Siap? Siap. Aja amin siap tuh jabe amin. Kudu sugih. Sugih wajib melarat. Si Jibaneng gelem Jibaneng kudu menang. Siapa bae lah. Apa kudu menang? Rebutan kepala pasar, rebutan mandor, rebutan di RW kudu menang NU. Dudu jare nyong dudu jare kula dudu kurang ngomong. Kula ngomong ora ono sing keluar dari Quran. Wala tahinu wala takzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan ningsor, ojo ningsor. Tapi wa antumul a'laun, kamu harus di atas dari pemimpin, ketua, direktur, mandor, kepala. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang jadi menang itu wajib, kalah itu rebutan lurah kudu menang, rebutan bupati kudu menang. Itu loh, paham boten? Kepala mandor pasar, rebutan direktur apa perusahaan, tadi sekolah, tadi kepala sekolah kudu. Kalau betul-betul kita orang beriman. Jadi kalau ngomong gak ada dari saya, enggak, cuma dari Quran semua. Kudu sugih dari Quran, kudu menang dari Quran, kudu pinter dari. Paham boten? Jadi Kak Ikhweh namanya kalau masalah seperti itu namanya Madinah Madani Mutamaddin. Beriman, bertakwa, cerdas pinter, sugih menang. Kanjeng Nabi dalam negara Madinah, masyarakatnya Madinah beriman, beribadah, cerdas pinter, sugih cukup sejahtera dan menang. Kalau perang selalu menang. Panjenengan siap? Siap. Nah, pokoknya nyong harus tahun mana kudus pinter kah? Pinter kabeh, sugih kabeh. Siap? Dudu amin, dudu. Siap? Beriman, beribadah, sugih, menang, pinter. Atau dibalik pinter, sugih, menang. Ya Allah.
Lamun beriman ora, beribadah mboten, melarat pisan, bodoh pisan, jahiliyah namanya. Jadi kaum jahil itu orang yang tidak beragama, kelakuan beresak, kurang ajar, toli melarat, toli bodoh. Ayo, arane. Panjenengan pengen dari mutamadin mboten? Masyarakat yang mutamadin namanya, pengen beribadah, bertakwa ya, pinter kabeh, sugih kabeh, menangan. Siap? Awas ora siap, awas. Pokoknya tahun mana ngeri nyong jundang meneh kudus pinter kabeh, sugih kabeh, menang terus. Dudu amin. Muga-muga semua yang hadir di sini ala barakatillah. Yakin donga. Ala barakatillah. Mudah-mudahan kita dituntun tangan kita semua oleh Allah menuju kebaikan dan kebahagiaan. Ya'khudh bi'aidina lima fi shalah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana min al-mahrim wa fitan wa taj'alna wa auladana min ibadika as-salihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati yujawizuna bar wala fajir. Ya akram ya hasib ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'd tahajjamunana am ila 'azmat umurana illam yakul bi ghadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afataka ya usulana na'udzu bi nuri wajhikal ladzi yashru adh-dhulumat wa asla 'ala amri dunya wal akhirah min an nazila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haram wa bi ta'atika al-masfazika masiwak ya wasal maghfirah rabbi yassir wa la tu'assir rabbitina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Allahumma khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam subhanallahi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.